Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Yunita Anggriani dengan NIM A1A325013. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas R001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas resume pada mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurmalia Dewi MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya dengan menjelaskan dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas bab 5, yaitu korupsi dan money laundering. Langsung saja kita langsung masuk pada pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperbesar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Korupsi ini pada umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu yang secara tidak langsung menyalahgunakannya untuk kewenangannya, untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi sangat luas, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, hasil tindak pidana korupsi seringkali tidak langsung digunakan secara terbuka oleh pelaku. Uang harta kekayaan disebut dengan tindakan ilegal biasanya disembunyikan melalui berbagai cara agar tidak dapat dilacak oleh aparat hukum. Salah satu cara yang sering digunakan adalah melalui praktik money laundering atau pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Langsung saja di sini kita masuk ke pembahasan. Yang pertama membahas tentang korupsi. Korupsi itu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, ataupun pihak tertentu. Dalam praktiknya, korupsi ini sering terjadi pada pejabat publik ataupun pihak yang memiliki keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, seperti proyek pemerintah, pelayanan publik. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Korupsi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan dalam pegadaian proyek pemerintah, lalu penggelapan dana negara, terus penyalahgunaan anggaran, lalu juga ada pemerasan oleh pejabat publik serta gravitasi yang berkaitan dengan jabatannya. Jadi dampak korupsi ini sangatlah luas dan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta meningkatkan kesenjangan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, korupsi ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa yang membutuhkan penanganan serius oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hasil dari tindak pidana korupsi itu biasanya berupa uang yang sangat dalam jumlah yang besar, yang kemudian berusaha disembunyikan oleh pelaku agar tidak terlacak oleh aparat penegakan hukum. Proses penyembunyian hasil kejahatan inilah yang kemudian dikenal sebagai money laundering atau pencucian uang. Money laundering ini merupakan pencucian uang atau disebut sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menyamarkan atau untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat seolah-olah kegiatan yang sah atau legal. Dalam hukum Indonesia, pencucian uang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut atau disebut dengan TPPU. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori pencucian uang seperti menyimpan, mentransfer, menghibahkan, menukar, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Pencucian uang ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan kejahatan lainnya. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kejahatan lainnya yang menjadi sumber uang tersebut. Karena itu, pencucian uang ini sering disebut dengan kejahatan lanjutan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan utama. Pelaku pencucian uang itu bisa
dari individu, kelompok, ataupun korporasi. Tujuan utama pencucian uang ini agar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu tidak dapat dilacak oleh aparat negara, sehingga pelaku dapat menggunakan hasil kejahatan tersebut secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan. Hubungan korupsi dan money laundering ini saling berkaitan karena salah satu konsep penting dalam tindak pidana pencucian uang adalah seperti adanya tindak pidana asal ataupun tindak pidana yang menjadi sumber dari harta kekayaan yang kemudian dicuci melalui berbagai proses keuangan. Lalu, dalam kasus yang ada di Indonesia, tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu sumber utama terjadinya pencucian uang. Hal ini terjadi karena ada hasil korupsi yang biasanya berupa uang dengan jumlah besar yang diperoleh secara ilegal sehingga pelaku berusaha menyembunyikan melalui berbagai cara. Karena hal inilah terkait dari korupsi hingga adanya pencucian uang tersebut. Banyak pelaku korupsi yang kemudian melakukan pencucian uang agar harta kekayaan yang mereka peroleh tidak dapat dilacak oleh aparat penegakan hukum. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh aparat itu untuk menyembuhkan hasil korupsi dengan cara adalah membeli aset seperti rumah atau kendaraan mereka, lalu menginvestasikan uang dalam bisnis tertentu, lalu menyimpan uang dalam rekening orang lain, dan juga ada mentransfer uang ke luar negeri, dan juga menggunakan perusahaan fiktif sebagai tempat penyimpanan dana, sehingga uang yang mereka dapatkan itu tidak akan terlihat. Lalu di sini ada tahapan pencucian uang. Terdiri dari placement, layering, dan integration. Dalam praktiknya, pencucian uang ini dilakukan oleh beberapa tahapan yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan atau secara umum terdapat 3 tahap utama. Yang pertama yaitu placement atau penempatan. Ini merupakan tahap pertama dalam proses pencucian uang. Pada tahap ini, pelaku memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, biasanya melalui lembaga perbankan, seperti kayak mencetorkan uang tunai ke rekening bank, lalu juga mentransfer ke rekening yang lain, lalu juga memberi aset seperti rumah atau mobil, dan menukar uang tersebut dengan mata uang asing, sehingga uang tersebut tidak akan terdeteksi. Tujuan tahap ini agar uang hasil kejahatan itu tidak lagi berada dalam bentuk tunai, sehingga lebih mudah untuk dipindahkan dan disamarkan. Lalu yang kedua ada layering atau pelapisan. Pelapisan atau layering ini merupakan tahap kedua dalam pencucian yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul uang dengan melakukan berbagai transaksi uang dengan secara kompleks, seperti contoh yaitu mentransfer uang ke berbagai rekening bank, lalu juga memindahkan uang antar negara, lalu juga menggunakan perusahaan fiktif untuk menyimpan uangnya, dan juga melakukan transaksi investasi secara palsu. Karena uang tersebut ilegal, jadi apapun cara untuk pencucian uang ini akan dilakukan untuk membuat aliran uang tersebut menjadi rumit dan tidak akan bisa dicek oleh aparat penegak hukum. Lalu yang terakhir, ini ada integrasi. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses pencucian uang, karena pada tahap ini, uang hasil kejahatan yang telah disamarkan dimasukkan kembali dalam sistem ekonomi sebagai uang yang tampak legal. Seperti contohnya yaitu investasi pada perusahaan yang besar, karena uang tersebut sudah legal, lalu membeli saham perusahaan dan juga membuka usaha baru dan melakukan kegiatan bisnis legal lainnya, karena sudah melewati beberapa tahap proses dan ini merupakan tahap yang terakhir, sehingga uang itu sudah terlihat aman untuk digunakan. Kejahatan ini juga biasanya sudah sulit dibedakan dari uang yang berasal dari aktivitas ilegal, dan juga jaksa juga berperan dalam penggabungan perkara korupsi dan pencucian uang ini. Dalam sistem hukum Indonesia, jaksa itu memiliki kewenangan untuk menggabungkan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam satu proses hukum. Hal ini diatur dalam pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum dapat menggabungkan beberapa perkara dalam satu dakwaan apabila perkara tersebut memiliki hubungan yang erat atau terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika penyidikan terhadap tindak pidana tersebut seperti korupsi atau pencucian uang dilakukan secara bersamaan, maka jaksa dapat membuat satu surat dakwaan yang memuat kedua tindak pidana tersebut dalam bentuk alternatif ataupun kumulatif. Dalam proses persidangan, jaksa harus membuktikan dua hal itu harus terbukti secara nyata, seperti adanya tindak pidana asal korupsi, lalu adanya tindak pidana asal dari pencucian uang dari hasil korupsi yang telah dilakukan. Penggabungan
Perkara ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mencepat proses peradilan dan sehingga berpengaruh pada peningkatan sanksi pidana. Penggabungan perkara korupsi ini dan pencucian uang juga dapat meningkatkan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Karena itulah pelaku tidak hanya dijerat dengan satu undang-undang saja, tetapi dengan dua undang-undang sekaligus. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sanksi denda bagi korporasi relatif kecil yaitu sekitar 1 miliar. Sebaliknya, dalam Undang-Undang TPPU, sanksi denda dapat mencapai 100 miliar. Oleh karena itu, jika disusun secara kumulatif dengan menggabungkan kedua undang-undang tersebut, maka hubungan yang dijatuhkan kepada pelaku dapat menjadi jauh lebih berat. Untuk menangani dua kasus ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kerjasama antar lembaga keuangan dan lembaga penegakan hukum. Karena untuk mengungkapkan aliran dana hasil kejahatan ini, dan beberapa lembaga juga sangat memiliki peran penting dalam penanganan kasus ini karena merupakan penanganan kasus uang. Itu sangat sensitif. Beberapa lembaga yang berkaitan yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lalu ada PPATK, dan lembaga perbankan. PPATK ini memiliki peran khusus dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan ini dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Melalui kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga tersebut, diharapkan proses pemberantasan korupsi dan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa korupsi ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi ataupun kelompok, menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga sangat banyak berdampak bagi terhambatnya pembangunan, lalu juga meningkatkan ketimpangan sosial serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, korupsi ini dikategorikan sebagai kejahatan yang harus diberantas secara halus dan berkelanjutan. Dan dalam tindak pidana korupsi, tidak langsung digunakan oleh pelaku secara terbuka. Pelaku biasanya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut, kekayaan, dengan cara pencucian uang tersebut sehingga tidak dapat dilacak oleh aparat penegakan hukum atau aparat keuangan ataupun lembaga keuangan. Pencucian uang itu suatu proses yang dilakukan untuk mengubah harta kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan sah mereka. Dan pencucian uang ini sangat erat karena korupsi seringkali menjadi tidak pidana asal dalam praktik pencucian uang karena dari hasil korupsi lalu dipindahkan mereka untuk bisa terdeteksi oleh aparat penegakan hukum. Maka uang hasil korupsi itu akan sulit dilacak oleh aparat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dapat dipisahkan dari pemberantasan pencucian uang. Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan kasus korupsi dan pencucian uang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian, upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang atau money laundering ini memerlukan kerjasama yang sangat kuat antar lembaga, sehingga melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan konsisten, diharapkan praktik korupsi dan pencucian uang ini tidak dapat diminimalkan sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang bersih, adil, dan berintegritas. Lalu juga tercipta untuk negara yang sangat berintegritas. Baiklah, itu saja hasil paparan materi resume dari tugas saya tentang korupsi dan money laundering. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.